atau live di Facebook fanpage IVS PSI. Halo, mungkin ada ibu-ibu yang sedang tengah memasak atau mungkin tengah beraktivitas ya, sungguh luar biasa, masih meluangkan waktu untuk join di menambah-nambah ilmu ya di webinar kesehatan kali ini. Dan tentunya yang sudah bergabung, boleh ya kita ajak teman-teman yang lain untuk join juga ya. Karena dalam webinar kali ini kita akan bahas topik yang sangat seru dan tentunya pasti ibu-ibu sangat suka, yaitu plant-based food atau vegan for skin health. Ya, tentang kesehatan kulit nih. Jadi, aduh pokoknya berhubungan dengan kulit-kulit yang glowing-glowing pasti ibu-ibu sangat suka ya. Dan tentunya saat ini juga pasti bapak-bapak juga diam-diam suka ya. Sekarang keglowingan itu udah menjadi lumrah ya bagi pria dan wanita ya. Dan di sini kali ini kita akan bahas, benar gak sih kesehatan kulit kita ini, terutama wajah ya, dan kulit tubuh kita ini, uh, itu adalah cerminan dari apa yang kita konsumsi. Itu mitos atau fakta? Benar gak kalau dengan kita makan pola makan nabati atau vegan itu punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kulit kita? Mitos atau fakta? Kalau nutrisi vegan itu bisa mengatasi peradangan kulit seperti jerawat, bisa mengatasi penuaan dini, benar gak sih kata orang tua banyak makan sayur, banyak makan buah, itu benar gak? Mitos atau fakta nih? Lalu ada antioksidan alami itu apa aja, phytochemicals itu apa aja, dan mungkin hal-hal baru yang kita gak akan tahu, dan itu akan kita bahas tuntas dalam webinar kesehatan spesial kali ini oleh narasumber kita yang tentu sangat ahli di bidangnya ya tentunya ya. Dan tentunya lebih serunya lagi, di akhir sesi nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan ya, langsung dijawab oleh narasumber kita. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung on mic atau ketik ya, boleh ketik juga melalui chat room, nanti akan kita bacakan ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi telah hadir bersama kita narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter kecantikan lulusan Ukrida Jakarta. Beliau juga pernah menjadi general practitioner di Klinik Anggrek Jakarta dan saat ini beliau adalah owner loh dari Klinik Pratama Klinik Bangka Tengah dan menjadi founder Klinik Pratama Klinik Seori ya, Seori Estetik Klinik di Bangka Selatan. Nah, Bapak Ibu yang dari Bangka mungkin tengah streaming dari Bangka, boleh ya kita say hello untuk dokter kita, dokter cantik kita ya. Dan beliau juga adalah ketua IVS Bangka Belitung yang aktif sebagai pembicara vegan kita. Dan sangat beruntung nih Bapak Ibu, malam ini beliau di tengah kesibukan ya masih meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita loh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kita kali ini, kita serap semua ilmunya, kita silent ya, kita silent HP atau mungkin silent, kita serap ilmu-ilmu dan memberikan manfaat tentunya untuk kita semua. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Dokter Luciana. Malam, Dokter Luciana. Ya, selamat malam, Lisan. Sehat ya dok ya? Sehat, selamat Bangka malam. nggak hujan ya? Kenapa? Bangka nggak hujan ya? Eh, untuk semingguan ini enggak? Enggak ya, berarti Jawa ya. Jawa kayaknya ini masih hujan-hujan terus nih ya. Ini Bapak Ibu tentunya banyak dari semua daerah ya. Dan Iya. mungkin yang daerah-daerah Bangka udah kenal dengan Dokter Luciana. Thank you banget dok, udah berkenan hadir di webinar kesehatan kita kali ini ya dok ya. Sama-sama. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian ya. Perkenalkan saya Dr. Luciana dari Bangka Belitung. Di sini saya akan membawakan presentasi kita belajar bersama tentang plant-based ya atau food atau vegan for skin health. Suara saya jelas ya? Jelas ya dok. Oke, waktu dan tempat kami persilakan ya dok. Saya, oke, udah di share screen. Oke, oke. Oke, tadi itu ya, topiknya adalah plant-based or food vegan for skin health. Jadi, kenapa sih kita tentang kulit gitu loh belajarnya ya? Karena kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar ya, paling luar di tubuh kita sehingga menjadi organ yang sangat vital, esensial ya, dan mencerminkan kesehatan tubuh kita secara menyeluruh dan kualitas kehidupan kita secara menyeluruh. Ya. Boleh next slide-nya? Oke. Nah, jadi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, skin health atau kulit yang sehat itu adalah kulit yang dalam kondisi ya secara fisik ataupun fungsinya itu baik ya, terbebas dari penyakit, iritasi ataupun masalah kulit lainnya sehingga mencerminkan kesehatan secara menyeluruh pada tubuh kita, baik badan beserta bagian-bagiannya ya, serta kulit yang normal dan baik itu secara fisik maupun mental. Oke, next ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kulit sehat ya. Jadi kulit sehat itu ada tanda-tandanya juga ya. Jadi uh, signing of healthy skin. Pertama itu kita uh, lihat di elasticity-nya ya. Elastisitas itu maksudnya adalah kelenturan. Jadi kulit yang sehat itu biasanya dia lentur ya. Jadi kayak orang bilang kayak mochi skin ataupun dia bouncy ya. Jadi coba Bapak Ibu teman-teman semua dites ya. Kalau dia bounce ya itu berarti kulitnya sehat ya. Kedua itu di tekstur. Nah, tekstur itu mencerminkan eh, kehalusannya ya. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang secara perabaan itu dia halus ya. Pori-porinya itu kecil gitu. Ketiga itu tone. Tone itu maksudnya warna ya. Warna kulitnya itu merata, tidak ada flek ya atau tidak belang-belang ya. Nah, kulit yang sehat ini bukan berarti kulit yang putih. Kebanyakan stigma di masyarakat itu kalau kulit yang sehat itu harus yang putih gitu ya. Nah, itu salah ya. Karena di berbagai belahan dunia ya kita tuh ada eh, table kulit ya, ada jenis-jenis kulitnya atau dibagi kalau di medisnya itu Fitzpatrick ya. Jadi kalau ras-ras Afrika ya yang mempunyai kulit gelap ya atau Fitzpatrick yang 5 atau 6 gitu ya, itu biasanya bukan berarti kulit mereka tuh nggak sehat gitu ya, tetap sehat ya. Yang penting dia tadi itu tone-nya bagus, tidak ada belang-belang ya, terus tidak ada flek ya. Nah, kita masuk ke hydration. Hidrasi ini maksudnya kelembapan kulit. Jadi kulit yang sehat itu adalah kulit yang terhidrasi dengan baik ya. Kadar airnya itu cukup di wajah ya. Sehingga dia tidak kering-kering, tidak bersisik atau tidak pecah ya. Dan terakhir adalah no problem. Maksudnya itu ya kulitnya tuh tidak ada keluhan, baik keluhan yang disebabkan oleh penyakit ya, misalnya penyakit-penyakit autoimun ya seperti psoriasis, uh, atopic dermatitis, ataupun dia terbebas dari inflamasi atau yang sering kita lihat tuh pada kasus-kasus jerawat gitu ya. Nah, oke, boleh next slide. Nah, ini adalah penampang melintang kulit ya. Maksudnya itu kulit kita diambil sampelnya ya, diteliti di bawah mikroskop. Nah, ini ada gambaran penampang melintang ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, kulit kita itu setelah dipotong penampang melintangnya ada lapisannya ya, epidermis dan dermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang luar. Jadi fungsinya itu sebagai skin barrier atau melindungi kulit dari paparan eh, zat-zat yang berbahaya ataupun UVR atau UV radiation ya, seperti kalian lihat. Bedanya di sisi kanan dan kiri saya ini ada kulit yang sehat, satunya lagi kulit yang tidak sehat ya. Jadi coba kita lihat dulu di penampang melintang yang kulitnya sehat ini, skin selnya itu bagus ya, padat-padat ya, layer-layernya pun bagus ya, tidak ada kerusakan sehingga sinar matahari atau UVA, UVB, UV radiation ya yang masuk ke kulit itu dipantulkan oleh skin barrier kita ya sehingga kulitnya sehat ya. Jadi kalau dia sehat nih ya langsung penyerapannya tuh sedikit ya. Jadi banyaknya dipantulkan ya. Nah, terus kalau yang tidak sehat ini coba teman-teman lihat ya. Jadi dia bersisik ya, terlalu kering atau terlalu oily. Nah, itu jadi penyerapan UVA, UVB yang
tidak bagus untuk kulitnya itu bisa lebih dalam lagi ke lapisan dermis ya. Nah, terus yang lapisan dermis nih, lapisan kedua ya. Jadi lapisan kedua itu biasanya diisi oleh serat-serat kolagen dan elastin ya. Nah, apa sih fungsi kolagen dan elastin? Fungsi kolagen dan elastin itu adalah untuk membentuk apa tadi itu ya, elasticity ya, texture ya, terus hydration ya. Jadi kulitnya lebih firm, lebih kencang, lebih bounce, lebih kenyal ya, terus tidak kering. Nah, kalau di kulit sehat itu terlihat garis-garis elastin dan kolagennya tuh penuh dan tersusun rapi dan rata ya. Nah, kalau untuk di sisi sebelahnya kulit yang tidak sehat, teman-teman bisa lihat ya, ini udah kusut ya. Jadi kolagennya tuh udah kusut, kolagennya tuh simpang siur. Nah, itu tuh bikin eh, jadi kulitnya tuh gampang kerutan, tidak glow ya, tidak tidak bounce, kering segala macam ya. Nah, itu penampakan secara mikroskopik untuk kulit yang tidak sehat. Oke, boleh next slide. Nah, ini fungsi-fungsi kulit ya, kita bahas sebentar aja. Fungsi-fungsi kulit itu ya, pertama dia sebagai faktor proteksi ya, yang paling atas ya, yang orange proteksi. Jadi kulit itu apa sih fungsinya? Yang melindungi ya, melindungi tubuh kita dari mikroba ya, dari UVR ataupun bahan-bahan kimia-kimia yang tidak bagus untuk kulit ya. Terus mobility. Fungsi mobility adalah fungsi pergerakan tubuh. Jadi kulit itu dia untuk pergerakan ya, karena kenapa? Dia terhubung dengan otot dan jaringan tulang kita ya. Terus fungsi ketiga itu endocrine and exocrine activity. Jadi maksudnya itu untuk di kulit itu adalah tempat bermuaranya kelenjar ya, kelenjar-kelenjar endokrin yang berfungsi untuk hormon, dan kelenjar eksokrin yang merupakan kelenjar keringat ya. Terus berikutnya production of vitamin D. Jadi dia memproduksi vitamin D dibantu dengan sinar matahari tadi itu ya. Terus selanjutnya immunity ya, fungsi untuk imun ya. Terus expression, identification and communication, maksudnya itu dia untuk itu ya, mengeluarkan sisa-sisa ekskresi metabolisme. Jadi racun-racun tubuh yang tidak dipakai lagi maka akan dikeluarkan lewat keringat atau di sistem ekskresi. Terus water storage ya, fungsi kulit kita ya untuk menyimpan air ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu dehidrasi, kurang cairan, itu sangat terlihat dari kulit kita yang kering ya. Terus terakhir itu untuk temperature regulation, yaitu adalah regulator suhu. Karena kenapa? Di kulit kita banyak saraf-saraf sensori yang mengatur suhu atau peraba ya. Oke, boleh next slide. Nah, unhealthy skin factor. Jadi ada pula ya faktor-faktor yang membuat kulit itu tidak sehat. Jadi kita bahas dulu. Biasanya itu faktor-faktornya ini terbagi jadi dua ya. Ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu biasanya disebut faktor intrinsik. Nah, apa sih faktor intrinsik? Faktor intrinsik adalah faktor yang dari dalam tubuh ya, yang tidak bisa diubah ya, yang memang sudah ada di badan kita. Yang pertama itu genetics aging ya, genetika ya, keturunannya ya. Jadi memang gen kita ya, mungkin eh, tipe-tipe kulitnya ya, mungkin kita dapatkan dari eh, mama papa kita atau orang tua kita atau nenek kakek kita ya, udah generasi-generasi keberapa gitu ya, itu gen ya. Dan aging itu ya faktor penuaan ya, karena manusia itu ya nggak bisa muda selamanya ya, pasti menua ya, nggak ada orang yang eh, nggak tua gitu ya, tapi kita bisa maksudnya eh, mencegah penuaan dini ya, yaitu kita aging gracefully ya, maksudnya kita tuh pengen tuanya tuh kita sehat ya, tua kita berkualitas, dan tua kita itu tua yang produktif. Nah, jadi memang kita usahakan supaya kita tetap sehat ya, menjaga kesehatan kulit yang sangat penting. Terus hormone imbalance. Hormone imbalance maksudnya adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi memang faktor-faktor yang dari dalam tadi ya. Contohnya hormone imbalance adalah perubahan hormonal pada tubuh pada saat misalnya hamil ataupun pada saat menyusui, itu hormon kita berubah ya, terutama pada wanita.
Yang ketiga disease. Disease itu maksudnya penyakit. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang bawaan dari dalam tubuh kita ya, seperti uh, psoriasis, atropik dermatitis, ataupun penyakit-penyakit imun seperti lupus ya. Oke, next slide. Nah, unhealthy skin factor from extrinsic factor. Jadi dari luar ya, kebanyakan faktor-faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar ya, seperti pertama sun damage atau UVR. Jadi sun damage ini adalah kerusakan kulit karena sinar matahari atau radiasi ya, UVR ya. Jadi kenapa? Karena UVA dan UVB ya, yang dari sinar matahari itu kalau terlalu lama terpapar kulit kita ya, itu akan menyebabkan kerusakan DNA, RNA ataupun protein-protein dan fatty acid yang ada di dalam kulit ya. Nah, karena kerusakan itu memicu reaksi inflamasi ya, peradangan. Nah, peradangan itu membuat eh, kulitnya jadi cepat aging gitu, cepat menua ya. Ataupun kalau untuk inflamasinya yang terlalu berlebihan bisa juga menyebabkan karsinoma atau kanker ya, terutama kanker-kanker kulit ya. Oke, boleh oh boleh belum. Sorry. Terus faktor yang kedua itu oxidative stress ya. Oxidative stress itu maksudnya eh, kerusakan sel ya, kerusakan sel karena polutan. Nah, seperti kita ketahui, polutan itu artinya adalah zat-zat kimia ya yang eh, misalnya banyak di lingkungan kita ya, yang merusak kulit, seperti misalnya udara yang tercemar ya karena polusi ya, asap kendaraan, asap pabrik ya, asap-asap rokok ya yang banyak mengandung zat nitrogen dioxide atau karbon dioksida. Nah, itu tuh eh, kebanyakan zat-zat polutan yang terpapar di kulit itu ya akan membentuk radikal bebas. Nah, radikal bebas itu ya atau polutan akan merusak kolagen kulit. Nah, sehingga kulitnya tuh jadi gampang kerut ya, skin elasticity-nya rusak atau menurun ya, sehingga nggak terlalu firm, nggak terlalu kencang ya, ataupun membuat penyakit-penyakit alergi ya pada kulit. Nah, oke. Terus kedua, oxidative stress ini juga disebabkan ada diet yang ini ya, bisa karena diet yang buruk ya. Diet yang buruk tuh maksudnya gini, mungkin diet yang tidak sehat, misalnya pola makan yang eh, banyak gula, misalnya ya, yang manis-manis, yang banyak bahan pengawet, yang banyak fast food segala macem ya, apalagi yang nggak doyan sayur gitu ya, nggak doyan buah. Nah itu ya, jadi kenapa? Gula yang tinggi ya, menurut penelitian itu akan merusak kolagen. Nah, kalau kolagen rusak itu dia meningkatkan aging ya, atau penuaannya menjadi lebih cepat ya. Ada pula kerusakan kolagen menimbulkan inflamasi atau peradangan jaringan sehingga menyebabkan penyakit seperti jerawat ya, eksim, alergi ataupun penyakit-penyakit psoriasis yang disebabkan oleh imun ya. Terus tingginya konsumsi makanan yang terlalu manis atau mengandung banyak gula itu juga bisa menyebabkan perlambatan pada penyembuhan luka. Nah, itu ya. Yang terakhir itu faktor ekstrinsik yang dari luar itu adalah lifestyle ya. Lifestyle misalnya sleep deprivation atau istilahnya kurang tidur ya. Kurang tidur, kita tidurnya kurang dari 8 jam ya. Yang suka-suka bergadang ayo, yang suka nonton Korea ayo. Oke, terus smoking, merokok ya. Terus ada alkohol sama stres ya. Kenapa? Karena untuk alkohol dan rokok itu biasanya dia menghambat peredaran darah ke kulit ya. Jadi menyebabkan perburukan inflamasi atau peradangan dan biasanya menyebabkan dehidrasi ya. Terus untuk stres, stres biasalah ya, stres yang Dale, dale. tinggi
itu menyebabkan penurunan sistem imun kita ya, sehingga terjadi perburukan-perburukan kronis. Oleh karena itu banyak untuk saat ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres seperti penyakit kulit ya. Ini kita ambil karena kita bahas kulit, kita bahasnya penyakit-penyakit kulit. Misalnya penyakit psoriasis ya ataupun eksim yang menahun-nahun itu yang nggak sembuh-sembuh ya. Udah obat ini, obat itu, udah coba ini, coba itu, ternyata diteliti, oh penyebabnya stres gitu ya. Ada yang begitu ya. Oke, next slide. Boleh next. Next slide. Boleh next slide, Edwin? Oke. Ini adalah diagram piramida ya, piramida preventif kesehatan kulit. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah yang tadi itu ya, yang eh, kulit kita biar nggak sakit ya, jadi biar kita juga kulitnya sehat ya, hal-hal yang bisa dilakukan ya. Always itu maksudnya ya hal-hal yang kita dini mungkin ya pertama menggunakan sunscreen ya untuk skincarenya itu pokoknya jangan lupa sunscreen ya. Terus minum air putih yang banyak karena tubuh kita perlu air yang cukup untuk rehidrasi gitu ya. Terus makan makanan yang sehat ya, diet sehat. Nah ini yang kita bahas nantinya yaitu pola makan berbasis nabati atau plant-based food or vegan ya. Terus menghindari rokok ya. Kalau yang daily atau or weekly kita mencuci mukanya rutin gitu ya. Terus menggunakan pelembab atau moisturizer yang sesuai dengan kulit kita. Terus eksfoliasi ya boleh lah misalnya seminggu sekali kita masker ataupun scrubbing ya. Terus monthly atau bulanan bisa misalnya kita melakukan treatment-treatment ya yang cocok untuk kulit kita. Tentunya konsultasi dulu dengan dokter ya yang berfungsi untuk menjaga kulit kita biar lebih sehat ya. Dan mungkin annually atau tahunan bisa dengan kita berkonsultasi dengan dermatologis atau dokter kulit ya untuk mungkin ya bertanya atau screening test gitu boleh untuk kulit kita ya. Oke, next slide. Nah, kenapa plant-based food atau vegan ya? Nah, kenapa? Karena di plant-based food itu mengandung banyak nutrisi penting ya, seperti phytochemical, vitamin, mineral, serat atau fibers ya, water air ya ataupun prebiotik ya. Nah, terus kedua, plant-based food vegan ini menurut penelitian ya bisa menurunkan inflamasi atau kondisi peradangan pada tubuh ya, terutama pada kulit. Dan terakhir tadi itu ya bisa menurunkan stres oksidatif yang kita bahas tadi yang polutan ya, yang kerusakan-kerusakan karena UV gitu ya. Oke, boleh next slide. Nah, nah ini ya kita bahas tentang phytochemicals ya. Mungkin teman-teman ada yang awam dengan kata-kata ini ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya kalau nutrisi itu ya, fitochemical ini adalah bagian dari nutrisi ya. Jadi biasanya disebut dengan fitokimia atau fitonutrients ya. Apa sih fitochemical itu? Jadi fitochemical ini adalah senyawa bioaktif alami yang diproduksi oleh tumbuhan ya, yang memberikan warna, aroma, rasa ya serta berfungsi sebagai sistem pertahanan tanaman ya. Nah, tapi bagi manusia, phytochemical ini adalah bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker dan anti mikroba. Nah, kita bingung ya phytochemical ini masuknya di mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi secara garis besar nutrisi itu ada dua ya. Jadi makro dan mikro. Makro itu besar artinya ya. Makro itu meliputi nutrisi yang kita makan itu berasal dari karbohidrat ya, protein, lemak. Nah, itu namanya macronutrition ya. Sedangkan nutrisi mikro atau kecil-kecil ya yang kita dapatkan dari makanan itu berupa vitamin salah satunya ya. Jadi yang masuk mikro atau micronutrients is vitamin,
Mineral ya, vitamin itu ya A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan K ya. Setelah vitamin itu ada mineral namanya ya. Mineral itu biasanya yang kayak besi, eh, fosfor, kalsium, kalium ya, zinc, magnesium. Nah, itu semuanya namanya mineral ya. Terus di mikronutrien itu juga ada fiber atau serat ya. Terus ada water, air yang fungsinya untuk hidrasi, fungsi air juga untuk transportasi vitamin ya, karena ada beberapa vitamin yang larut dengan air ya sebagai carriernya. Oke, terus ada tadi itu fitochemical. Nah, fitochemicalnya salah satu dari mikronutrien ya. Sama satu lagi prebiotik yang merupakan salah satu dari mikronutrien. Oke, boleh. Terus ini fitochemical ini boleh slide ya. Nah, fitochemical ini biasanya dibagi ada cabang-cabangnya lagi ya. Nggak apa-apa kita jelaskan. Mungkin juga kita, teman-teman ya yang belum memahami ya, ternyata apa itu sih fitochemical nih mamanya ya. Jadi anaknya nih banyak nih, anaknya ada berapa nih? 6 ya. Jadi biar gampang ingetnya ya. Jadi fitochemical itu terdiri dari pecahan-pecahan molekul ya, flavonoid. Nah, flavonoid ini apa sih? Flavonoid ini adalah antioksidan ya, fungsinya sebagai antioksidan. Dia berperang untuk melawan radikal bebas atau pollution. Jadi eh, apa namanya, antioksidan itu adalah zat yang ini ya, VS-nya dari radikal bebas. Jadi hanya dia yang bisa fight ini ya, melawan radikal bebas ya. Nah, biasanya flavonoid itu terdapat pada buah-buahan ya yang beris-beris ya, strawberry, eh, apa tuh, blackberries ya, raspberry ya. Terus ada di coklat ya, ada di teh dan ada di sayur-sayur ya, sayur-sayuran ya. Kedua, karotenoid. Nah, karotenoid ini apa sih? Jadi karotenoid adalah senyawa yang eh, merupakan bagian dari phytochemicals yang memberikan warna pada eh, ini ya, tanaman ya. Jadi biasanya karotenoid ini terdapat pada buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna orange, kuning ataupun berwarna merah ya. Jadi banyak pada eh, tomat, labu, labu itu ya, labu pumpkin, terus wortel ya. Jadi fungsinya sama ya, sebagai antioksidan kuat juga ya. Terus terpenoid ini biasanya zat pemberi aroma ya. Jadi di tanaman itu dia ada namanya terpenoid, dia biasanya dipakai sebagai essential oil atau minyak-minyak esensial ya. Nah, alkaloid ini senyawa nitrogen yang terdapat pada tanaman, dia berfungsi sebagai farmakologi atau antibakteri ya. Biasanya terdapat pada sayuran kentang, terong, jamur, ya, paprika, ya. Terus polifenol itu antiinflamasi kuat juga ya. Biasanya terdapat pada cengkeh, ya, dark coklat, terus buah-buahan berries ya, sama mungkin kayak anggur gitu-gitu juga ada ya. Isoflavon. Nah, isoflavon ini mungkin kita lebih familiar ya. Isoflavon ini adalah fitoestrogen ya, atau estrogen yang menyerupai hormon estrogen ya, tapi hanya terdapat pada tumbuhan ya. Nah, itu dia fungsinya sebagai antioksidan kuat. Biasanya dia meningkatkan ketahanan sel terhadap radikal bebas sama ya. Jadi dia mirip-mirip flavonoid. Biasanya itu terdapat pada kedelai ya dan turunan-turunannya ya, seperti tempe, tahu, eh, apa minuman ini ya, susu kacang ya. Oke, susu kedelai. Oke, boleh next. Nah, ini adalah piramida makanan, food pyramids ya, dari plant based ya. Jadi kita lihat piramida ini ya, sungguh banyak variasi jenisnya ya, juga banyak variasi warnanya ya. Jadi diharapkan pola makan kita juga seperti ini ya. Jadi banyak warna, beragam macam jenis makanan ya, tentunya yang plant based nih ya, karena sudah diteliti banyak banget manfaatnya ya. Jadi ini apa nih? Bawahnya ini adalah maksudnya yang harus banyak kita makan gitu ya. Yang makin ke ujungnya ini yang ya ada batasannya ya. Jadi yang pertama itu yang paling banyak tuh kita harus banyak makan fresh and ini ya, makanan yang sayur dan buah yang fresh, yang segar gitu ya. Ya, ini ya banyak ya. Ada
jagung segala macam, anggur segala macam bisa dilihat gambarnya ya. Nah, terus kedua itu whole grain. Whole grain ini maksudnya adalah eh, biji-bijian utuh ya, atau serealia, atau beras coklat, atau oatmeal, quinoa, ataupun jagung ya. Yang ini nih biasanya penyajiannya 5 porsi ya per hari. Terus naik lagi itu legumes. Legumes ini maksudnya golongan polong-polongan ya, biasanya seperti kacang, peas ya, lentil, seed biji-bijian ya, boleh flaxseed, boleh chia seed ya. Dimakan 2 sampai 3 porsi sehari ya. Terus juga jangan lupa ya sayuran-sayuran yang berdaun hijau ya, seperti brokoli, kubis, kale ya. Kale ini banyak banget nih mikronutriennya. Terakhir adalah high fat whole food. Ini maksudnya adalah asam lemak tak jenuh ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh, terutama omega 3 ya, yang dari eh, unsaturated fatty acid ya, seperti alpukat ya, nih apa namanya, santan ya, terus susu almond, soya, walnuts, flaxseed, chia seed ya, kacang-kacangan ya. Oke nih ya. Nah, tapi memang dikonsumsi dalam jumlah yang sedang ya, karena dia juga sebenarnya bagus untuk fungsi otak dan jantung ya. Oke, boleh next slide. Nah, ini sekilas aja ya. Sorry takutnya kelamaan. Jadi ini dari jurnal ya, jurnal ilmiah ya, diteliti sama orang-orang Amerika ya. Ini meneliti tentang manfaat-manfaat dan apa mikronutrien yang ada di panganan-panganan plant-based food atau vegan ya. Nah, terus ini Moringa oleifera ini kok daun kelor ya. Dia saya baca sekilas aja, dia ternyata itu daun kelor tuh antioksidan yang kuat ya. Jadi dia mencegah sel-sel rusak ya dari radikal bebas tadi itu ya. Terus orange juice itu mengandung flavonoid ya, antioksidan kuat juga ya. Acai berry. Nah, buah acai berry ini ada mengandung vitamin A, vitamin C ya, untuk anti aging ya. Pistachio dia bisa untuk UVR ya, mencegah UVR damage ya. Terus aloe vera ya, dia untuk kerutan ya. Terus apa nih, spirulina meningkatkan produksi kolagen, antioksidan kuat ya. Nah, terus untuk menghindari premature aging ya. Terus nih extra virgin olive oil buat ini ya, menurunkan stres oksidatif di sel ya, di tahap mitokondria. Green tea juga dia mengandung eh, ini ya, flavonoid tadi ya, dia melindungi kulit dari kerusakan, dan dia membentuk itu ya kolagen. Terus coklat tadi ya, cocoa, dia adalah antioksidan kuat ya karena mengandung flavonoids. Oke, boleh next. Terus ini, nah karotenoid, nah penting banget ya karotenoid itu tadi ya, yang pemberi warna eh, untuk sayur dan buah yang berwarna kuning, oranye ataupun merah ya, banyak di tomat, di wortel pumpkin ya, sweet potatoes. Dia adalah ini ya antioksidan juga ya, terutama lycopene. Lycopene ini pada tomat ya, dia melindungi kulit dari serangan UV radiation ya. Terus mana nih, vitamin C ya pada uh, sayur yang daunnya hijau ya, bell pepper, paprika, tomat, brokoli ya, ini dia juga ya. Vitamin C seperti kita ketahui berfungsi sebagai uh, zat kunci untuk pembentukan kolagen ya. Flaxseed tadi ya, flaxseed ya, itu dia ada omega 3-nya ya, untuk memberikan kesehatan kulit di tingkat membran ya, sama untuk fungsi jantung dan otak juga. Pomegranates itu delima ya, jadi dia juga untuk ini nih, ada phenolic acid, flavonoid, jadi antioksidan ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Avocado tadi itu ya, dia adalah unsaturated fatty acid atau lemak tak jenuh, jadi dia bantu untuk ya itu ya, sebagai antioksidan, terus memberikan membantu kesehatan kulit di tingkat membran atau sel ya. Terus tofu nih produk-produk olahan dari kedelai, dia mengandung isoflavones ya, untuk strong antioksidan ya. Oke, boleh next. Nah, ini sekilas juga ya. Jadi ini nih
diagram kesehatan kulit ya yang dari plant based ya. Jadi ketika kita makan plant based itu kan plant based itu banyak fibernya atau serat-serat nih ya, banyak serat-serat ya. Terus di plant based juga ada probiotik ya, probiotik. Nah, contohnya probiotik di plant based itu pada yogurt ataupun pada tempe ya. Nah, dia probiotik ini memproduksi ini ya SCFA itu artinya short chain fatty acid atau eh, itu ya asam lemak ya. Nah, asam lemak ini adalah kunci terbentuknya kesehatan eh, usus ya karena dia membantu ya peningkatan produksi mikrobiom atau bakteri baik di usus ya. Nah, dengan mengkonsumsi plant-based food atau vegan, kita juga menambah vitamin K ya untuk sebagai zat anti-inflamatori ya. Terus kita juga no dairy, menghindari dairy food ya. Tahu ya dairy ya, susu, keju, turunannya ya produk hewani. Terus kita apa? Kondisi berat badan ideal ya ditambah dengan masuknya omega 3 fatty acid ya dari chia seed yang tadi itu ya, yang dari avocado, santan itu membantu terjadinya faktor anti-inflamatori dalam tubuh ya. Jadi dia membentuk zat anti-inflamatori. Nah, sehingga kalau tidak ada inflamasi dalam tubuh dan eh, kesehatan mikrobiom ususnya bagus, itu membentuk kulit kita tuh jadi lebih sehat, lebih glowing ya. Nah, terus juga di apa namanya plant-based food itu mengandung phytochemical. Nah, phytochemical yang atas nih ya, yang kalian lihat ini ada carotenoid, isoflavones, dan antioksidan ya. Dari eh, phytochemical ini fungsinya nanti dia untuk support barrier and function of skin. Jadi dia membantu perbaikan dan menyehatkan kulit di tingkat membran sel ya. Oke, itu aja. Next. Nah, ini penyakit-penyakit kulit ya yang dari penelitian, jurnal-jurnal ilmiah yang udah diteliti dari zaman-zaman dulu juga ya sampai sekarang. Jadi ada berbagai penyakit kulit yang eksaserbasi ini maksudnya dipicu dan dicetus kebanyakan oleh kita lihat ya uh, kayak dairy produk, makanan-makanan yang manis, ya, instant noodle, nih produk-produk yang banyak pengawetnya, meat, ya, pork, beef, ya, terus fried food yang digoreng-goreng mulu makanannya, ya, apa nih, alkohol, ya, terus apa nih, kayak eh, roti, ya, pasta-pasta, ya, yang terlalu banyak apa karbonya, ya, terus mana nih? Nah, dairy juga ya, eggs ya, telur. Nah, ini memicu terjadinya penyakit-penyakit kulit ya, seperti psoriasis. Psoriasis ini adalah eh, penyakit kulit yang kronis atau menahun ditandai dengan dia kulitnya bersisik-sisik terus ya. Jadi dia bersisik. Nah, kalau acne vulgaris ini maksudnya jerawat ya, jerawat. Hidradenitis suppurativa ini adalah penyakit kulit kronis ditandai dengan dia kayak bisul-bisul gitu ya atau bentol apa kayak bisul-bisul di area lipatan ya. Kalau atropik dermatitis nih biasa kita sering sebut eksim ya. Jadi kayak gatal menahun. Nah, itu nih exacerbatingnya ya yang dari yang ini ya saya sebutkan tadi. Nah, alleviating itu dia meredakan ya. Jadi makanan-makanan yang di sebelahnya ini itu justru meredakan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kayak psoriasis itu dia ternyata kalau makan makanan yang plant based ini yang banyak flavonoid, yang banyak karotenoidnya, terus omega 3 fatty acid ya, vegan tuh ya. Dia jadi agak reda gitu loh, agak bagus gitu ya. Jarang kambuh ya. Saya juga sudah menerapkan beberapa pada pasien saya ya dan ternyata hasilnya cukup signifikan gitu kan ya. Terus yang jerawat jerawat ini nah reda dengan makan makanan yang banyak mengandung prebiotik ya, ya buah sayuran ya. Terus yang hidradenitis HS ya, HS itu karena dia meredanya dengan ya no dairy diet ya, fruits, vegetable, legumes ya, nuts ya, extra virgin olive oil ya, vegetable. Sama terakhir itu atopic dermatitis ya, pokoknya dia eh, makanan-makanan yang plant based ya, plant based vegan food. Oke, boleh next.
Nah, ini mungkin bisa dilihat sendiri ya di tabelnya ya. Jadi makanan-makanan yang dari buah, sayuran ya, golongan legum, legum ini polong-polongan ya, nuts, kacang-kacangan ya. Ini eh, ternyata bagus untuk kulit nih. Misalnya nih ya contoh anggur, dia meningkatkan hidrasi, meningkatkan kecerahan. Nih, ayo yang mau glowing ya. Sekarang banyakin makan makanan buah sayur anggur ya termasuk ya. Terus dia menurunkan hyperpigmentation. Hyperpigmentation itu artinya ya kayak flek gitu ya. Terus ini mangga, mangga itu dia ada karotenoidnya ya, fitse-nya, flavonoid. Jadi dia menurunkan kerutan nih ya. Melon nih kalau dia banyak beta karoten, jadi dia bantu untuk mengurangi eritema. Eritema ini kemerahan atau peradangan pada kulit ya. Likopen, tomat itu meningkatkan kolagen ya, tuh bagus tuh untuk glowing glowing kenyal ya. Mulai sekarang minum jus tomat. Terus orange ya biasalah orange ya vitamin C ya, dia menurunkan kemerahan, peradangan, dia menurunkan flek. Apalagi nih pomegranate ini udah 5 tuh ya, dia ada untuk menurunkan sunburn. Kale, kale ini lagi tren ya, dia ada carotenoids ya, dia golongan phytochemical, meningkatkan kolagen dan elastin sehingga kulitnya lebih kenyal, lebih firm. Soybean, nah soybean isoflavon ya, kita untuk meningkatkan elasticity, hydration, dan menurunkan uh, apa namanya, kerutan. Kopi, nah kopi ini juga ya, kopi ini ada sisi baiknya kok ya. Jadi dia juga sebagai meningkatkan blood flow ya, aliran darah, meningkatkan hidrasi, tapi dengan jumlah yang seimbang dan secukupnya ya. Eh, Menurunkan scaliness, scaliness nih kulitnya kering gitu ya, jadi agak lembab dikit ya. Green tea, nah green tea, catechins nih salah satu jadi dari apa ya, phytochemical juga ya. Jadi dia kalau katekin nih dia fungsinya untuk antioksidan kuat ya. Jadi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas yang karena stres oksidatif ataupun karena polutan ya. Kurang lebih nanti ini ya. Almond juga bagus nih almond ya. Dia ada tocopherol. Tocopherol ini dia mengandung vitamin E ya dan unsaturated fatty acid tadi itu ya, lemak tak jenuh biasanya omega 3 ya. Oke, next. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Nah, jadi presentasi ini sumber-sumbernya ya dari jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah ya yang memang dibenarkan dipublikasi ya secara medis gitu ya. Oke, boleh next slide. Nah, ini love ya. Ini maksudnya gini ya. Makanan konsumsi makanan nabati yang beraneka ragam ya. Ayo konsumsilah pola makan ya yang beraneka ragam, bervariasi jenisnya, yang bervariasi warnanya ya. Sehingga baik untuk kesehatan kita ya. Jadi nih banyak ya. Jadi ada yang berwarna kuning, merah, hijau. Nah, itu kita harus makan. Jangan satu aja gitu itu aja gitu ya. Terus dari banyak golongan ya, kacang-kacangan, polong-polongan ya, kita harus bervariasi ya untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi plant-based food itu nggak boring gitu loh. Justru beraneka ragam karena kita perlu nutrisi yang saling melengkapi, saling mengimbangi ya untuk terciptanya kulit yang sehat. Oke, next slide. Oke, nah terakhir ya, beautiful healthy skin with plant-based food atau vegan ya. Jadi eh, dengan pola makan nabati yang luar biasa manfaatnya ini ya, itu membuat kulit kita itu menjadi sehat, lebih bagus, lebih cantik ya. Cantiknya tuh terpancar luar dalam gitu loh ya. Sehingga membuat kita tuh lebih percaya diri dan meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih baik dan bahagia tentunya ya. Oke, itu aja. Next slide. Oke, terima kasih. Sudah. Oke, thank you banget Dokter Luciana. Banyak banget nih ilmu-ilmu baru ini, kuliah gratis namanya ini ya. Lama nih ya. Ini namanya dokter yang sudah menimba ilmu bertahun-tahun disampaikan gratis ilmunya kepada kita semua ya. Thank you ya dokter ya. Saat Dan ya. tentunya kita open Q&A ya dok ya. Dan ini Bapak Ibu saya yakin udah sangat excited ya. Mereka udah mulai bertanya-tanya apa aja nih tentang kesehatan kulit biar glowing gimana nih. Nah ini ada pertanyaan langsung nih dari Ibu April yang paling semangat.
wes dapat surprise ya, kulkas cantik ya, minta sama penuh, minta sama panitia kulkas cantik ya. Ya, panitia ya. Bu April, nih ada pertanyaan. Izin dok, ada 3 pertanyaan nih dok. Saya bacakan dari yang pertama dulu Oke. ya. Bagaimana mempercepat memudarkan bekas luka bakar ya dok? Saya ada bekas luka bakar yang terjadi sebulan lalu di area tangan ya. Sekarang warnanya sudah bergradiasi. Ada coklat, pink, dan agak-agak putih. Itu kira-kira bagaimana untuk biar cepat pudar gitu dok? Satu-satu dulu apa gimana? Satu-satu dulu ya dok ya. Iya Mm-mm. ya, jadi luka bakar itu adalah apa namanya istilahnya kerusakan kulit ya mungkin tergantung derajatnya ya. Jadi mungkin kalau udah gradasi itu mungkin dia udah agak dalam. Biasanya udah agak ke dermis ya lapisan yang kedua tadi seperti yang di mikroskopik yang penampang melintang ya. Jadi solusinya kalau sudah agak lama biasanya dari luarnya kita tentunya butuh topical agent ya. Topical agent tuh ya misalnya salep ya, salep iritasi ya yang biasanya diresepkan oleh dokter ya. Terus juga kalau dia luka berarti kan dia kerusakan skin barrier. Jadinya dia harus diberi apa namanya moisturizer ya, dibikin kulitnya itu lembab ya. Jadi dengan cara dari luar ya diberikan moisturizer, tapi dari dalamnya kita jangan lupa dong, kita kan plant based vegan, plant based food atau vegan ya. Jadi cobalah mengkonsumsi makanan-makanan tadi yang mikronutrien ya, terutama yang kayak vitamin C ya, terus antioksidan yang bagus untuk proses penyembuhan sel-sel kulitnya ya. Tadi itu ya udah kita kuliah kan udah lama tadi ya udah panjang ya. Jadi ya mikronutrien itu yang terutama vitamin C membantu dari dalam untuk proses penyembuhan luka yang istilahnya yang udah lama ya. Jadi nanti dia berangsur-angsur. Tentunya tadi itu ya jangan lupa dibantu dengan moisturizer, terus hidrasi kulit dengan minum air putih juga yang cukup ya. Sama biasanya kalau memang belum itu dibantu dengan salep iritasi atau topical agent yang diresepkan oleh dokter kulit ya. Oke, kurang lebih sih begitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Eh, Pertanyaan kedua, benarkah makanan yang hewani itu lebih menjaga kesehatan kulit? Hewani ya. Hmm. Jadi eh, kalau saya sih tadi ya seperti yang saya bahas tadi, yang kita banyak bahas itu ya lebih banyak benefitnya ya di plant based ya, pasti yang nabati ya. Kenapa? Karena mungkin ya, mungkin juga ya ada menyumbangkan juga kalau yang makanan-makanan hewani itu ada beberapa mikronutrien atau makronutrien yang memang bagus buat kulit, tapi ada efek sampingnya ya. Tetap eh, panganan berbasis hewani itu punya eh, another side yang kita eh, lewat penelitian tuh banyak sebenarnya yang kita eh, bisa paparkan ya. Jadi misalnya rentan alergi ya, dia malah menyebabkan inflamasi gitu ya. Gitu loh. Jadi kenapa kita tidak memilih pola makan yang memang berbasis nabati, yang minim efek samping, yang minim alergi, tapi memberikan sejuta manfaat seperti kita bahas tadi ya. Kebanyakan itu semuanya itu berasal dari panganan nabati, micronutrients ya, terus ada phytochemicals ya, ada apa namanya antioksidan. Nah, semua itu kebanyakan setelah diteliti ya itu berasal dari plant based gitu loh. Nah, kenapa kita tidak memilih eh, makanan yang memang minim resiko, minim efek samping ya. Nah, gitu loh. Tapi segudang manfaat, why not gitu. That's why we choose plant-based food gitu ya. Semoga menjawab ya. Ya, Bu Next. April ya, semoga hatinya tidak tergoyahkan ya. Kita tetap go vegan ya. Jadi kalau ada yang bilang makan hewan ini menjaga kesehatan kulit jadi glowing atau pakai kolagen yang A B C D yang dari hewan ya, semoga kita tetap tidak tergoyahkan karena memang sudah terbukti dari Dokter Luciana sudah memaparkan bahwa banyak dari plant based yang jauh lebih bermanfaat ya untuk kesehatan kulit kita ya, Dok ya. Banyak solusi yang lainnya tentunya ya dari plant based. Oke, pertanyaan ketiga. Perlukah suplemen tambahan untuk kulit?
atau cukup dari makanan saja? Jika perlu suplemen, apa yang harus dikonsumsi untuk memperlambat aging kita ya, Dok? Oke, jadi untuk suplementasi itu tergantung individual masing-masing ya sebenarnya. Cuma kalau memang istilahnya kita bisa mendapatkan dari yang alami ya, yang istilahnya minim resiko, bagusnya sih memang yang secara langsung ya dan apa ya sumber-sumbernya itu pun tidak susah kan untuk cari sayur, buah ya ataupun panganan-panganan plant-based food ya, ya itu tuh gampang didapatkan ya sebenarnya. Cuma eh, ya kadang-kadang kan eh, setiap individu tuh beda ya pola makannya. Kadang-kadang ada yang memang sibuk kerja, dia nggak bisa yang sampai makanan yang bervariasi, makanan yang berwarna ataupun eh, istilahnya dia ya kadang-kadang tergantung individunya sendiri ya. Jadi misalnya kita merasa oh memang aku nih kayaknya nggak suka sayur ya atau susah banget sih makan sayur nggak sempat masak atau gimana ya boleh-boleh aja sah-sah aja ya untuk misalnya dia menambah suplementasi misalnya vitamin apapun eh, di tubuhnya dengan minum rutin ya boleh-boleh aja sih memang dari luarnya ya. Nah kalau untuk kulit biasanya tuh ya variatif ya, biasanya suplementasinya yang kebanyakan sih yang mengandung vitamin C ya, antioksidan kayak gitu-gitu ya, vitamin E ya, ataupun vitamin-vitamin yang mengandung mikronutrien seperti zinc ya, bagus untuk kulit-kulit jerawat ya. Jadi sah-sah aja, tapi sebenarnya yang paling bagus tuh ya kita makanan yang alami gitu, yang bisa kita dapatkan eh, secara gampang gitu loh. Kenapa kita misalnya buang-buang duit dengan beli vitamin kan nggak murah kan vitaminnya gitu kan. Jadi ya why not istilahnya kok kita bisa makan yang fresh gitu loh, yang dari memang nabati langsung gitu ya, yang minim proses gitu ya. Tapi boleh ya sah-sah aja untuk vitamin suplementasi kulit sih oke ya. Oke. Oke, thank you Bu April. Semoga menjawab ya. Jadi mungkin dokter suplemen boleh, tapi mungkin dibatasi sesuai takaran juga kali ya dok ya, tidak berlebihan ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya ya dok. Kalau misalnya Bu April masih bingung ya dengan jawaban dokter, boleh nanti diketik lagi ya, mumpung ada dokternya ya. Kapan lagi kita berkonsultasi gratis ya, Bo. Oke, bila merah, bulat, maksudnya di kulit ya kali ya dok ya. Merah, bulat, rasa panas dan gatal. Itu jenis penyakit dokter, penyakit kulit apa ya dokter? Makanan yang baik yang dimakan apa? Jadi panas, merah, gatal, bulat. Apa ya? Gimana tuh? Jadi gini ya, sebenarnya untuk diagnosa penyakit kulit itu memang nggak gampang ya. Kadang-kadang juga lewat foto tuh kita agak kesulitan. Jadi biasanya boleh ya nanti konsultasi dengan dokter kulit atau yang ahli memang di bidangnya di daerah yang terdekat gitu ya. Dan memang kalau diagnosa kulit itu dia eh, semua penyakit kulit itu mirip-mirip ya merah ya bulat ya. Nah itu tuh harus memang ada diraba, dilihat ya, dan memang dilihat ciri-cirinya dan digali Gejalanya sebelumnya gejalanya, ya. didiagnosa lagi dengan anamnesa, tanyain lagi ke pasien. Nah itu gak gampang. Jadi mungkin kurang bisa terjawab ya yang ini. Terus yang kedua tadi apa ya? Eh, Makanannya ya, mungkin tadi oh, mungkin harus makan apa mungkin biar sembuh gitu ya. nah, tergantung penyakitnya ya. Kayak penyakit kulit itu kan banyak, tapi kurang lebih sih phytochemical, mikronutrien yang ada di plant-based ini dengan jelas tadi ya seperti kita bahas tadi banyak sekali loh membantu ya untuk kasus-kasus kulit termasuk penyakit-penyakit yang kronis atau penyakit kulit tahunan ya seperti yang gangguan autoimun seperti psoriasis ya, seperti akne atau jerawat ataupun dermatitis alergi atau eksim. Nah, yang kayak saya bilang nggak sembuh-sembuh nih gitu ya. Tapi setelah diteliti udah dikasih obat ini itu segala macem, udah pola makannya bagus. Ternyata ya bisa juga dari stres ya. Jadi memang biar amannya sih nanti konsultasi ke dokter yang memang ahli di bidangnya ya untuk diagnosa lebih lanjut dan terapi lebih lanjut gitu.
Oke, thank you jawabannya dokter. Dari Bu Santi, malam dok, apakah benar orang IF atau IF ya, yang punya penyakit jantung sudah pasang ring tidak boleh sama sekali makan buah-buah karena disuruh pantang makan gula dan karbohidrat. Nah, ini sih memang di luar ini ya, tapi nggak apa-apa, kita jawab aja. Jadi kalau untuk intermittent fasting adalah memang kan pembatasan makanan ya, itu ya lebih ke waktu makannya ya. Jadi istilahnya puasa kan. IF sendiri juga kan dia ada waktu-waktunya. Misalnya kita targetnya mau 8 jam atau 12 jam atau 16 jam, dia ada ininya ya. Nah, tapi dari segi medis sih kita eh, belum terlalu yang gimana ya untuk jurnal-jurnalnya ya, tapi memang biasanya untuk orang-orang dengan penyakit jantung, kenapa dibatasi gula dan karbohidrat? Karena karbohidrat itu nanti kan setelah masuk ke tubuh, dia nanti dipecah jadi gula ya, dan gula yang tinggi itu biasanya berperan eh, pada proses kardiovaskulernya ya, jadi dia kalau terlalu tinggi glycemic index atau indeks glikemiknya itu memang tidak bagus untuk eh, flow-nya ya, flow darahnya seperti itu. Jadi eh, ya itulah mungkin dibatasin ya, dibatasin untuk konsumsi makanan yang tinggi gula atau which is tinggi karbo ya, karena karbo itu nanti dipecah jadi gula begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Semoga menjawab ya, Bu Santi. Pertanyaan dari Bu Sintia. Malam dokter, kalau untuk edema atau bengkak ya, ini mungkin agak melenceng sedikit nih dari kulit ya, atau mungkin bengkak kulit ya, mungkin maksudnya ya. Makanan plant-based apa yang bisa membantu memulihkannya? Hmm, oke. Edema bengkak. Jadi odem atau bengkak ya, eh, ya biasanya memang bengkaknya di kulit ya, cuman lokasinya tuh biasanya odemnya kan beda-beda ya. Tapi Hmm. odem itu adalah tanda ketika kulit kita mengalami inflamasi atau peradangan ya. Jadi ada yang memang tidak beres di kulit kita gitu, jadinya odem ya. Ataupun eh, peradangannya di sistemik atau di tubuh, kayak kita nggak tahu ya, mungkin ada di ginjal kita, di jantung kita, tapi memang manifestasinya itu tampaknya tuh ke kulit gitu ya, tapi memang biasanya dari organ-organ yang dalam gitu ya, misalnya jantung ataupun ginjal ataupun eh, yang lainnya ya. Nah, makanan yang plant based yang bagus biasanya tuh makanan yang eh, untuk menurunkan kadar inflamasi ya, seperti phytochemical. Nah, tadi itu phytochemical tuh bisa ya, jadi dia sebagai antioksidan atau antiinflamasi kuat ya, seperti bisa di soya ya, atau produk-produk yang tadi yang karotenoid, yang sayuran-sayuran atau buah-buahan yang warnanya kuning, eh, apa namanya, yang merah ataupun yang tadi warna oranye ya, di wortel misalnya labu ya, ataupun yang banyak mengandung vitamin C, karena vitamin C itu juga dia kan sebagai apa ya, agent yang baik untuk proses penyembuhan luka gitu, dia berperan dalam proses peradangan inflamasi ya. Vitamin C banyak ya di jeruk, di sayuran-sayuran yang berdaun hijau ya, atau ya banyak lah intinya di yang seperti saya sebutkan tadi ya, eh, apa produk-produknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dokter, pengganti suplemen vitamin B12 dari sisi plant-based itu apa aja ya untuk lansia? Jadi biasanya vitamin B12 atau mecobalamin ya, itu merupakan vitamin mikronutrien ya. Kalau B12 sih biasanya tempe ya, kurang lebih ya. Nanti bisa kita share lagi ya. Kurang lebih sih tempe kalau B12 ada ya, ada di tempe dengan jumlah porsinya. Hitungannya masih lupa ya, sorry saya lupa. Nanti kita bisa share atau boleh chat Japri juga boleh ya. Nanti dikasih jurnalnya. Cuman biasanya B12 untuk kita yang vegan atau vegetarian itu dia ada di tempe ya. Karena tempe juga selain B12 dia sebagai probiotik. Nah, bagus tuh untuk kesehatan mikrobiom di usus kita gitu. Ya. Thank you dok. Dok, izin bertanya.
Usia berapa remaja boleh menggunakan skincare ya, Dok? Nah, ini skincare ya. Sebenarnya out of topic, tapi nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan ada lagi topik yang tentang skincare ya. Jadi usia berapa ya? Sebenarnya nggak tergantung usia juga ya rata-rata. Kalau misalnya memang produk-produk itu kan dia udah istilahnya ada penelitian ya, melalui penelitian in vitro ataupun in vivo ya. Jadi sesuai kebutuhan ya. Malahan sekarang kan baby-baby itu udah ada ini ya, sunscreennya ya. Sunscreen kan skincare juga kan sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan kita aja gitu loh ya. Terutama sebenarnya untuk anak-anak yang usia eh, remaja, pra-remaja itu boleh ya menggunakan sunscreen ya. Dan biasanya moisturizer. Jadi memang kalau kita memang takut ya misalnya males nih konsultasi dokter males nanti aja gitu. Cuman kita tuh pengen banget pakai skincare ya. Pilihlah yang memang sesuai kebutuhan. Biasanya yang wajib itu ya sunscreen ya. Sunscreen malah dari berbagai usia ya, malah dari bayi kadang-kadang ada memang produk-produk yang untuk anak-anak ya, sunscreen boleh ya, sama moisturizer. Nah, moisturizer tuh pelembab. Jadi hanya dua itu aja dulu ya. Kayak yang lain-lain sih tidak disarankan kecuali sudah konsultasi dan dilihat langsung, didiagnosa dan diperiksa oleh dokter yang memang ahli di bidangnya. Kurang lebih begitu ya. Semoga menjawab. Oke, thank you dokter. Ini ada pertanyaan. Dokter, apakah boleh sharing kira-kira kandungan salep apa yang paling ampuh untuk mengobati psoriasis? Karena selama ini gonta-ganti salep malah jadi lebih parah atau basah. Apakah psoriasis bisa sembuh seiring usia? Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Oke, ntar ya, dicatat dulu caranya. Oke, jadi pertama tentang psoriasis tadi ya, yang kita bahas tadi. Nah, psoriasis sendiri mungkin uh, itu adalah penyakit kronis ya, penyakit kronis pada kulit. Maksudnya kronis itu dia berlangsung lama ya. Biasanya memang kebanyakan disebabkan oleh genetika ya atau autoimun. Nah, salep apanya itu uh, sebenarnya terapinya itu adalah salep-salep atau itu kan kulitnya dia kayak cepet banget gitu loh ngelupasnya ya cepet banget regenerasi kulitnya cepet jadi tumpukan-tumpukan sel-sel yang bergenerasi terlalu cepat itu menimbulkan dan tidak nyaman gitu loh jadi kering kulitnya ya biasanya itu pengobatan psoriasis adalah untuk yang dari luar diberikan moisturizer ya moisturizer sama dokter kulitnya terus ditambah dengan ya itu tadi salep ya yang mengandung antiinflamasi biasanya golongan steroid tapi eh, selain salep juga biasanya dikasih obat minum juga ya steroid gitu steroid oral tapi memang harus tapering off maksudnya dosisnya itu nanti diturunkan memang dan tidak boleh jangka panjang ya untuk salep-salep ya kecuali eh, golongan moisturizer oke nggak apa-apa moisturizer boleh pakai jangka panjang nah kalau untuk apa yang ampuh itu eh, ya nggak ada jawabannya sih ya nggak ada sih soalnya eh, steroid pun dia biasanya ada salepnya itu ada tingkatan ya jadi yang dosis rendah yang dosis sedang dan dosis tinggi bila diberikan yang dosis tinggi pun tidak memberikan hasil berarti kita evaluasi lagi oh salahnya di mana gitu ya tapi memang tingkat rekurensi psoriasis ini memang tinggi gitu loh kalau tubuh kita stres ya, kalau pola makan kita berantakan, nah itu memicu terjadinya psoriasis yang seolah-olah tidak sembuh. Jadi salep itu bukan solusi ya. Nah, terus bisa sembuh bisa, bisa. Ada pasien kita yang sembuh juga psoriasis ya, tapi makanya kita tuh harus memang gali, memang eh, dari mana gitu loh penyebab faktor pencetusnya harus kita tanyakan ya, dan memang tergantung tingkat kepatuhan pasien untuk eh, itu rules-nya gitu loh harus do the rules ya misalnya ya ya jangan stress management ya terus pola makannya diperbaiki lagi tadi ada ya di slide saya yang slide keberapa itu yang hampir-hampir akhir
ada pola makan yang memang mencetuskan terjadinya psoriasis dan ada pola makan yang plant based ya yang menurunkan atau meringankan gejala psoriasis ya. Nah, itu. Jadi coba lebih ke ayo yang alami dulu ya, stress management, pola makannya yang nabati-nabati dulu ya ada itu tadi ya. Kita boleh share screen-nya juga nanti ya. Share PowerPoint enggak apa-apa. Nah, terus caranya tadi itulah ya yang penting ada niat pasiennya untuk sembuh ya dengan cobalah ya kalau udah coba salep-salep mungkin eh, udah bosen ya dilihat lagi gitu loh ya apa sih yang salah dengan pola makannya, pola tidurnya, stresnya gimana gitu ya. Dan boleh dikonsultasikan dengan dokternya ya nanti ya dokter yang memang ahli di bidangnya ya. Oke, semoga menjawab. Oke, thank you dokter. Pertanyaan berikutnya ya dok. Dok, bagaimanakah cara makan sayur dan buah yang benar agar maksimal untuk kesehatan kulit? Oke, jadi cara makan sayur dan buah yang benar, sebenarnya yang penting kan fresh ya, fresh. Dan memang sayur itu kan dia nggak boleh terlalu over cook ya, jadi nggak boleh eh, beberapa mikronutrien itu biasanya sensitif terhadap pemanasan ya, pemanasan. Jadi sebenarnya pola makan dan pola pengolahan sayur dan buah itu yang minim ya, semakin minim itu semakin alami itu semakin baik. Tapi kita juga harus memperhatikan hygiene-nya ya. Jadi tetap ya cuci dulu bersih ya. Terus ya boleh dikasih antibakterial alami seperti rendam sama air garam ya, kayak sayur-sayuran itu ya. Terus pemanasan yang minimal. Sebenarnya jangan terlalu overcook gitu ya. Yang sebenarnya less oil ya, yang nggak terlalu digoreng-goreng, yang nggak terlalu panas itu dia malah menjaga eh, kandungan nutrisinya tuh tetap sempurna ya dan seminimal mungkin eh, apa ya nggak terlalu banyak olahan gitu ya. Jadi fresh food ya misalnya lalapan lah kayak gitu ya lebih sehat ya. Terus buah-buah yang dimakan langsung aja gitu ya lebih sehat sih. Barangkali begitu aja. Semoga menjawab. Oke, thank you. Tapi kalau kayak buah perlu kupas kulit atau gimana tuh dok biasanya? Kalau misalnya, iya tetap ya, tetap nggak apa-apa sih kupas kulit nggak masalah ya, heeh, nggak masalah kok ya yang ataupun mau makan ya kayak apel kulit-kulitnya juga ya boleh, tapi memang dicuci bersih ya karena sekarang ini kan sudah banyak kadang-kadang paparan-paparan kimia ya disemprot-semprot apa, jadi memang kita harus lebih ke hygiene-nya itu aja gitu ya kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya. Oke, dok, ini mirip-mirip pertanyaannya untuk usia 50 tahun ke atas, kira-kira nutrisi apa yang penting untuk kesehatan kulit, lalu skincare apa yang vegan nih yang cocok untuk usia 50 tahun ke atas? Nah ya, jadi ini cewek biasanya yang nanya ya. Jadi Atau bisa untuk jadi bapak-bapaknya buat ibunya, ya, mau hadiahin. jadi untuk usia 50 tahun tuh sebenarnya sudah mulai proses aging ya. Proses aging itu ya bisa kita cegah biar nggak terlalu prematur atau tidak terlalu dini sehingga menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik karena lebih pede dong ya. Nah, tadi itu eh, apa aja makanan-makanan vegannya ya tadi sampai lupa pertanyaannya. Makanan-makanan vegannya itu ya tadi ya pokoknya yang banyak mengandung vitamin C ya, terus yang banyak mengandung antioksidan yang kuat ya banyak tuh yang tadi saya sebutkan di slide ya ada makanan-makanan tertentu. Terus skincare vegan ya. Sebenarnya intinya kalau skincare basic itu adalah penggunaan pertama tabir surya atau sunscreen ya sehari 2 kali ulang misalnya ya pagi sama siang ya jadi tergantung SPF-nya pengulangannya itu ya tapi rata-rata 2 kali sih harusnya ya pengulangan sunscreen jadi mencegah kerusakan kulit dari UV radiation, UVA, UVB ya terus penggunaan moist ya dari skincare-nya kita ngomong skincare nih ya.
Nah, jadi kalau skincare kan moisturizer, moisturizer fungsi untuk melembabkan kulit ya. Jadi dipakai memang 2 kali, biasanya pagi sebelum sunscreen dan biasanya malam sebelum penggunaan krem malam ya. Terus apalagi ya? Ini misalnya tergantung kulitnya, kalau misalnya flek ya butuh, skincare vegan yang mengandung, anti-aging ataupun untuk, apa ya, untuk flek-flek atau tone kulit biar lebih cerah itu biasanya di vitamin C. Jadi boleh, pilih serum-serum vitamin C, tapi yang skincare-nya itu biasanya sekarang tuh udah banyak ya, dia ada tulisannya vegan friendly, jadi cari aja. Jadi skincare-skincare yang ada label vegan friendly ya, jadi memang vegan ya. Nah, tuh banyak untuk saat ini ya. Terus ada misalnya skincare-skincare yang mengandung bakuchiol ya. Bakuchiol tuh dia memang mirip retinol ya. Jadi cara kerjanya mirip retinol untuk wrinkle atau kerutan atau anti-aging. Eh, Dipakai di kulit ya sebagai serum biasanya malam hari atau pagi hari. Nah, itu termasuk salah satu skincare yang mengandung bahan-bahan vegan ya. Jadi untuk saat ini gampang di pasaran tuh banyak, tinggal dicek aja labelnya ya, ada tulisannya vegan friendly. Nah, itu aja. Semoga menjawab. Oke, thank you dok. Dok, saya mau tanya, untuk yang non-vegetarian yang baru belajar vegan ya, atau vegetarian yang baru belajar, perubahan pada wajah dan kulit itu kira-kira berapa lama ya? Waduh, ini disuruh meramal nih kita dok. Wah, jadi perubahan ya, sebenarnya kan tergantung ya. Jadi banyak banget faktor-faktor yang berdedikasi untuk kesehatan kulit gitu ya. Jadi dari dalam, dari luar ya. Jadi kalau misalnya kita bicara vegan, itu berarti ke pola makan ya. Jadi memang tidak serta-merta ya. Cuman istilahnya tiap individu juga beda, jadi kita nggak bisa misalnya, oh ini sebulan nih pasti bakal bagus nih. Kalau dokter juga biasanya tuh kita tidak menjanjikan yang waktu ya, kalau ditanya waktu kadang bingung jawabnya karena beda individu tuh beda di genetiknya ya, di kecepatan proses agingnya, di hormonnya, terus adakah penyakit tertentu. Jadi memang tidak segampang ya, jadi kompleks banget yang harus kita perhatiin gitu loh ya, yang faktor-faktor eh, luarnya ekstrinsik, misalnya dia baru mulai vegan tapi atau baru mulai vegetarian tapi banyak aktivitas outdoor yang terpapar matahari, yang terpapar polutan-polutan. Nah, itu juga harus kita eee, lihat satu-satu ya. Tapi perubahan kecil itu nggak apa-apa, itu nanti bagus untuk ke depannya. Apalagi sekarang nih penelitian-penelitian tuh banyak banget ya, yang luar negeri bahkan yang orang-orang bule yang neliti itu betapa banyaknya gitu loh manfaat dari pola makan ya yang berbasis, plant based atau vegan atau vegetarian lah ya untuk kesehatan kulit kita. Jadi tetap semangat, tetap sabar, mudah-mudahan cepat hasilnya gitu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Bu Dian Lestari mengacungkan tangan, mau bertanya kah? Iya, kalau boleh, dokter, izin bertanya. Silakan. Boleh. Mm. Oh ya, dokter, pertama terima kasih penjelasannya. Saya pernah dengar komentar makanan vegan tuh mahal, karena kalau di supermarket tuh yang kayak label-label vegannya itu kayak lebih mahal, dok. Jadi ada yang bilang budaya vegan tuh kayaknya buat yang punya uang gitu. Nah, tapi kan harus bisa buat semua orang ya, demi kulit dan kesehatan. Nah, pertanyaan saya, apa penggantinya, dok? Kayak misalnya soy milk kan mahal atau harus ke barat-baratan kayak salad. Apakah ada misalnya gado-gado atau karedok gitu yang juga bagus vegan tapi Indonesian based gitu buat kulit dan kesehatan. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, vegan itu sebenarnya nggak apa ya, nggak harus mahal ya. Sebenarnya mungkin karena tren aja dan mungkin gaya-gayaan aja ya. Tapi sebenarnya itu kita bisa mendapatkan justru dengan makanan vegan yang alami gitu loh. Yang alami itu yang nggak macem-macem deh. Misalnya ya udah yang metik dari kebun ya lalapan itu Indonesia banget deh gitu ya, karedok, gado-gado ya. Selain dia kan banyak kombinasi sayur-sayurannya ya, terus dia juga ada nuts ya atau kacang. Nah, kacang itu kan dia mengandung
ya isoflavon juga ya bisa ya, ataupun fitochemical ya yang untuk antioksidan kuat gitu ya, atau santan. Nah, santan tuh juga bagus ya, dia untuk apa dari kelapa ataupun alpukat. Alpukat ya langsung aja gitu makan dari buahnya gitu ya. Itu nggak mahal sebenarnya ya. Justru panganan yang minim olahan, yang nggak macem-macem, yang bukan kemasan atau apa, itu justru memberikan efek gizi yang lebih baik ya, eh, eh, gitu untuk kulit kita. Jadi jangan bilang vegan itu mahal ya. Vegan itu murah, mudah didapatkan, ada di mana aja gitu. Nah, ya semangat, ayo go vegan. Oke, udah. Ada lagi? Oke, thank you dok. Jadi mungkin kalau soy meal yang dijual di supermarket gitu kan udah kemasan ya dok ya. Mungkin kita bisa lebih rajin lagi, kita bikin Sendiri ya. sendiri susu kedelainya ya dok ya. Atau enggak mungkin beli yang memang homemade ya, yang Ya, homemade susu kedelai ya, yang mungkin lebih murah. awetnya ya. Hmm. Eh, Oke, menyambung pertanyaan yang tadi, pertanyaan kedua dari Bapak Edi Susanto nih. Saya pernah ketemu di lapangan, dok. Ada yang pernah tabrakan lalu operasi. Orang tuanya membawa ikan gabus karena dipercaya bisa menyembuhkan luka. Lalu masyarakat juga suka makan daging ular, katanya bikin kulitnya kita lebih bagus. Case 2 tersebut apakah benar demikian? Jadi mitos apa fakta nih ikan gabus sama daging ular? Nah, uh, mungkin zaman-zaman dulu ya, yang belum banyak penelitian-penelitian tentang manfaat fitokemikal atau mikronutrien, fitonutrien yang ada di tumbuhan ya, ya mungkin zaman-zaman dulu lah ya. Nah, jadi ya memang ada ya, ada penelitian memang ikan gabus itu dia mengandung kolagen yang lumayan tinggi sehingga di apa direkomendasikan untuk proses penyembuhan luka ya, seperti mungkin apa yang apa ular tadi ya, ya mungkin saya juga pernah sih dengar-dengar dulu-dulu ya kayak daging ular tuh bagus. Nah cuman kalau yang sekarang-sekarang ini sih lebih ke memang ikan gabus ya. Tapi ada juga yang alergi ya, kita ingat juga ada alerginya. Nah, kedua, jadi nggak semua orang bisa ikan gabus itu karena ada yang alergi seafood, alergi ikan gimana gitu ya. Kedua, banyak banget ya mungkin orang tuh belum terlalu paham ya. Makanya kita mengedukasi ya betapa banyaknya eh, mikronutrien yang terdapat di tumbuhan yang bisa kita eh, pakai untuk memang penyembuhan luka ya, dan untuk regenerasi kulitnya biasanya di vitamin-vitamin C ataupun di makanan-makanan yang berantioksidan tinggi untuk penyembuhan luka ya, terutama vitamin C nih ya. Sebenarnya eh, penyembuhan luka itu kan butuh itu ya, maksudnya untuk merangsang kolagennya sehingga terbentuk jaringan baru dan menutupi luka ya, menutupi luka atau inflamasi yang ada di tubuh. Jadi tujuannya itu sebenarnya ikan gabus tuh mau diambilnya tuh kolagennya ya untuk proses penyembuhan luka dan eh, regenerasi sel ya. Nah, tapi ingat ya, kolagen itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia butuh yang namanya vitamin C untuk membantu proses terbentuknya ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia nggak bisa. Misalnya kasih apa langsung kolagennya naik. Jadi dia butuh memang kayak vitamin C sebagai uh, zat yang memang berdampingan untuk memicu kolagennya tuh naik ya. Dan vitamin C kita tahu sendiri banyak di mana? Ya, di panganan yang berbasis plant-based atau nabati ya, terutama di buah-buahan, sayur-sayuran hijau ya. Nah, itu ya. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab ya. Oke, thank you dok. Pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, apa saja sih sayur buah yang tinggi fenol? Karena anak saya harus diet fenol. Jadi bolehkah sharing buah yang tinggi fenol dan yang rendah fenol yang bagus untuk antioksidan dan antiinflamasi? Mm. Eh, Kalau boleh tahu penyakitnya apa ya? Boleh apa udah ini ya? Jadi fenol itu ya sebagai antioksidannya dia itu termasuk dalam
seperti yang tadi kita bahas ya, fenoid. Fenoid itu dia antioksidan yang terdapat di fitokimia atau fitochemical ya. Fitochemical itu tadi tuh senyawa bioorganik yang berasal dari tanaman ya. Jadi dia sebagai antimikroba juga ya. Nah, makanan yang biasanya yang kandungan fenol tinggi itu didominasi oleh buah-buah yang berry ya. Jadi berry-berry tadi berry-berry ya, maaf, berries ya, berries. Golongan berries tuh biasanya ya raspberry, tadi sudah saya jelaskan sih sepertinya ya, strawberry, blackberry ya, terus blueberry, terus biasanya anggur-anggur juga ya, yang grapes ya, terus mangga, plum ya, lebih ke buah-buahan sih. Biasanya memang kayak antioksidan polifenol ya, fenol. Jadi itu mm-mm, kurang lebih. Jadi sangat-sangat bermanfaat buat kesehatan ya. Nah, kurang lebih gitu aja sih. Apel, mangga, banyak sih ya. Mm-mm. Fenol ini, Oh, uh-uh. Jadi udah itu aja. Ada lagi mungkin? yang rendah fenol maksudnya, Dok. Yang jadi dia anaknya ada autism. Oh, Jadi autism. harus diet fenol. Oh, rendah fenol ya. Mm-mm. Biasanya Jadi diet. harus makan buah apa gitu mungkin maksudnya ya. Yang rendah fenol. Mm. Jadi umur berapa ya biasanya? Belum balas, Dok. Eh, Oke, jadi ngurangin ini ya. Jadi diet rendah fenol pastinya itu untuk ngurangin kandungan fenol di badannya ya. Jadi fenol alami itu kan biasanya yang tadi itu yang tinggi fenol berarti di situ gitu ya. Jadi mengurangi itu ya, mengurangi Mm-mm. itu. Tujuannya mungkin biar ini ya, mengurangi zat-zat yang sulit dicerna ya. Jadi pada orang autism itu biasanya memang kalau untuk fenol ini dia selain untuk antioksidan, dia tuh sebagai zat yang sulit dicerna ya. Mungkin di eh, pasien-pasien autism itu dia nggak ada enzim untuk mencerna fenol ya. Jadi memang sulit dicerna karena kalau misalnya dia makan makanan yang tinggi fenol itu akan mempengaruhi perilaku gitu ya. Perubahan perilaku behaviornya. Jadi untuk autism sendiri kan seperti kita ketahui memang ada diet-diet khusus ya. Jadi ada nggak boleh yang ini itu, ada list-listnya yang rulesnya mungkin orang tua sudah tahu ya. Jadi memang dihindari ya. Tadi itu berarti kebalikannya. Jadi hindari yang buah-buahan tadi yang mengandung fenol tinggi, berries ya, apel, pear segala macam. Yaitu karena mungkin dari enzimnya aja sih ya. Jadi dia ada, kalau autism tuh dia gluten free, kasein free. Dia harus rendah gluten dan kasein nya juga harus rendah ya. Dan mungkin di fenol itu tadi itu ada memang senyawa tertentu yang memang tidak bisa dicerna gitu ya. Oke lah, tapi nanti konsultasi lagi ke ahli gizi ya, untuk biar lebih pastinya ya, biar tidak ada kekurangan nutrisi juga ya. Oke, semoga menjawab. Oke, thank you, Dok. Dok, untuk kulit wajah, apakah boleh memakai olive oil untuk sehari-harinya? Olive oil, oke. Kalau olive oil itu sebenarnya kalau saya sih jarang ya. Jadi lebih ke memang misalnya ke skincare yang memang mengandung olive oil. Tapi kalau olive oil murni boleh-boleh aja selagi memang kulitnya tidak alergi ya. Tapi olive oil ini kan dia berat molekulnya tinggi ya. Jadi seperti dia kayak apa ya? Susah diserap ya. Terus dia terlalu oily. Jadi mungkin memberikan eh, kesan yang kurang nyaman di kulit gitu ya, kayaknya terlalu oily banget gitu ya. Eh, tapi boleh untuk kasus-kasus tertentu, misalnya dia memang kering banget ya. Nah, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan dan memang ada bagi orang-orang yang tidak cocok, itu bisa menimbulkan jerawat karena dia terlalu pore clogging. Jadi porinya terlalu clog karena terlalu besar blood molekulnya, terlalu oily. Jadi gitu ya. Eh, Ya pilihan aja sih sebenarnya, tapi cocok-cocokan aja untuk yang olive oil ya. Mm. Oke, semoga menjawab. Dok, manakah yang lebih baik moisturizer or toner? Juga manakah yang harus digunakan dulu dalam pemakaiannya ke wajah? Moist dan toner ya. Oke. Jadi gini, mana yang lebih bagus ya?
Yes. Jadi sebenarnya tergantung ya, tergantung kebutuhan. Jadi kalau toner itu adalah biasanya kan bentukannya tuh cair ya. Tapi untuk sekarang ini, toner-toner sekarang banyak diproduksi yang sudah mengandung senyawa-senyawa yang untuk melembabkan. Nah, jadi ada toner yang memang didesain, diproduksi eh, dengan tujuan selain untuk glowing, selain untuk mencerahkan, dia juga untuk melembabkan ya. Nah, kalau moisturizer, moisturizer itu bentukannya banyak, ada yang gel, ada yang apa namanya krim ya. Nah, itu fungsinya untuk melembabkan. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan, tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek gitu ya. Jadi memang tergantung kebutuhan kita ya. Penggunaan biasanya skincarean itu dimulai dari dengan preparat atau eh, apa namanya bahan yang lebih cair dulu baru yang lebih kental ya. Jadi misalnya untuk aplikasi ke kulit yang cair dulu biasanya tuh ya toner dulu ya. Baru mungkin serum, habis itu baru moisturizer ya. Jadi eh, cari yang memang dia yang cair dulu lalu yang makin padat ya. Nah, itu aja untuk patokan aplikasinya ke kulit gitu ya. Tapi skincare itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek atau mana bagusnya ya tergantung kebutuhan kita dan kondisi kulit kita masing-masing begitu ya. Semoga menjawab. Oke. Dok, ini melanjutkan yang tadi cara makan sayur dan buah yang baik ya. Kira-kira bisa dikasih contoh nggak, Dok? Makan pagi, siang, malam serta kudapan di antara jam makan dalam satu hari itu yang paling baik untuk kulit. Jadi Hmm, mungkin jam-jam berapa aja nih kita harus makan biar terserap oleh kulit mungkin ya. sebenarnya nggak ada ya kayaknya. Jadi ya paling sarapan yang penting sebenarnya gini, uh, lebih ke pola makan itu kan yang sehat ini lebih ke porsi ya, porsinya ya, terus variasinya, terus beragam warna ya, proses pengolahan ya, yang minim pengolahan itu yang alami itu tentu lebih baik ya, karena kandungan nutrisinya masih terjaga. Untuk jam-jam ya ikutin sebenarnya jadwal makan kita aja ya. Pertama ya sarapan ya, terus siangnya makan siang. Boleh antara sarapan dan makan siang itu boleh kita masukin misalnya cemilan sehat ya yang kayak eh, kismis ataupun yang nggak terlalu berat ya kacang-kacangan ya boleh aja nggak apa-apa kita iniin kan atau misalnya susu soya, susu almond ya di antara eh, antara waktu sarapan dengan makan siang ya misalnya seperti itu. Terus makan malam, terus pertengahan makan eh, siang dengan makan malam ya boleh. Misalnya cemilan-cemilan yang sehat juga. Sebenarnya tidak ada batasan-batasan waktu jam berapa kita makan ini sehat diserap tidak ada ya. Tubuh tuh menyerap dengan sempurna setiap makanan kita yang sehat ya. Tidak tergantung jam sih, jadi memang ikutin pola-pola makan yang kita biasa. Ataupun misalnya orang yang IF juga ya, dia setelah puasa kan dia makan makanan yang sehat, yang bergizi juga ya keserap juga ya. Jadi setahu saya tidak ada batasan waktu ya untuk baiknya pola makan sehat itu seperti apa. Terima kasih. Tapi baiknya mungkin makan buah itu sebelum makan atau sesudah makan ya, Dok? Iya, sebenarnya Masih pro kontra ya kayaknya ya. masih pro kontra sih. Mungkin tergantung jenis buahnya juga ya. Misalnya ada yang memang diminum di setelah makan ataupun misalnya di waktu sebelum sarapan apa gimana ya. Cuman saya sih belum terlalu mendalami nya gitu ya. Tapi nanti bolehlah Japri kita belajar bersama lagi ya untuk makanannya yang bagus tuh kayak gimana untuk buah-buahan ya, jus-jusan. Buah-buahannya. Soalnya sempat lihat di Instagram lalu ada yang bilang kita makan vitamin D ya, Dok ya. Malah Mhm. harus setelah makan lemak Ya. gitu, Dok. Nah, itu bener apa salah sih ya, Dok ya? Itu fakta ya. Kalau Mm-mm. vitamin D itu kenapa diminumnya setelah makan pagi? Karena vitamin D itu adalah vitamin yang larut lemak ya. Jadi dia butuh Mm-mm. carriernya berupa lemak untuk masuk ke dalam target sel. Nah, eh, kenapa harus makan? Karena ya kita kan habis makan kan ya kita makan besar ya pasti di makanan kita tuh ada lemak, ada minyak, apa segala macam. Nah, itu tuh sebagai carrier yang nanti akan berfungsi sebagai alat transportasi untuk vitamin D eh, ini ya.
masuk ke target sel. Dan kenapa pagi? Karena vitamin D itu kan butuh matahari juga gitu ya. Jadi ya itu mungkin alasan yang memang fakta ya ini ya, memang ada penelitiannya Hmm, gitu ya. Nah, kalau itu vitamin D bisa ya. saya jawab. Kalau yang lain mungkin before makan masih oke ya dok ya. Kalau untuk multivitamin selain D berarti ya dok ya. Iya, bisa sih. Mm, tergantung vitaminnya ya. Oke, Bapak Ibu masih adakah pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan boleh langsung diketik lagi ya. Ini ada pertanyaan, laki-laki perlu perawatan kulit nggak nih dok? Perlu Oke, ya dok ya. Zaman sekarang ya perlu, harus. perlu ya. Mm-mm. Karena kesehatan kulit itu kan bukan berarti kita pengen putih, kita pengen apa namanya kayak eh, jadi kulitnya tuh ya putih banget gitu ya, enggak ya. Jadi memang kesehatan kulit tuh kan lebih ke biar bersih, biar sehat, biar warnanya bagus, kulitnya terhidrasi dengan bagus sehingga kenapa? Kita tuh jadi percaya diri. Nah, dengan percaya diri kita pasti lebih happy, kualitas hidup kita lebih eh, bagus ya, semangat gitu kan. Nah, itu tuh nggak harus cewek, itu nggak harus perempuan, jadi Betul. laki-laki harus ya. Nah, gitu. Jaga kesehatan kulit juga ya dok. Karena mungkin matahari dulu sama matahari sekarang mungkin berbeda ya. Sekarang udah makin banyak cabang. Ya udah, aduh. Jadi matahari department store ya bukan ya, bercanda. Nah, Jadi jangan itu ya. lebih ini ya, mungkin kayaknya sekarang banyak polusi ya dok ya. Jadi kayaknya udah cewek cowok udah sangat penting udah jadi Biar eh, nggak skin- skincare nggak basic minimal ya. ya, betul. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan lagi? Bila ada pertanyaan, kita tunggu sejenak. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin eh, cukup sekian ya. Cukup semoga menjawab ya, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau masih, semoga nggak ada yang kelewat ya pertanyaannya ya, nggak ada yang kelewat dibaca ya. Kiranya kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ini dok. Apakah ada kesimpulan mungkin pesan untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan nih dok? Nah, paling tadi aja ya. Pokoknya jangan ragu untuk mencoba atau memulai hidup sehat ya, dimulai dengan kebiasaan kita sehari-hari, yaitu melalui pola makan yang ternyata kita tuh kurang belajar aja. Ternyata banyak sekali manfaat-manfaat ya, eh, baik penelitian-penelitian yang dulu ataupun sekarang, manfaat-manfaat dari phytochemicals ya yang ada di sayur, buah, yang ada di panganan eh, apa nabati atau terutama produk-produk makanan vegan ya, yang sebenarnya murah ya, yang murah banget, yang gampang didapat, yang ada di sekitar kita gitu, tergantung kitanya mau atau enggak. Jadi ayo, kita mulai belajar vegan ya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau enggak sekarang kapan lagi untuk hidup sehat. Dah gitu aja. Oke, thank you banget Dokter Luciana atas sharingnya dan ilmunya sangat bermanfaat banget ya. Amin. Oke, sebelum mengakhiri webinar kita ada sedikit pengumuman ya Bapak Ibu semua, jangan leave dulu. Bahwa pada tanggal, mungkin panitia boleh share screen ya, bahwa tanggal 29 Januari hingga 1 Februari akan diselenggarakan event Vegan Carnaval di Surabaya. Jadi Wong Surabaya jangan lewatkan ya. Ini acara yang cukup spektakuler ya karena lokasinya di Exhibition Hall Grand City. Jadi dari tanggal 29 Januari sampai 1 Februari. Ada promo Kamis all menu Rp15.000 aja loh. Kapan lagi makan makanan vegan cuma 15.000 ya. Jadi hari Kamis boleh melipir ke Exhibition Hall Grand City ya. Selain itu juga banyak acara vegan bazar, demo masak, workshop dan talk show juga. Juga banyak kesenian dan lomba-lomba. Jadi stay tune, ikutin follow Instagramnya dan jangan lewatkan ya acaranya. Dan pengumuman kedua, minggu depan hari Minggu tanggal 1 Februari kita akan ada lagi webinar kesehatan ya dengan topik yang menarik dan tentu narasumber yang handal tentunya ya. Jadi Bapak Ibu yang udah hadir hari ini jangan lupa kembali lagi hadir minggu depan ya. Dan boleh mengajak teman, sanak saudara, kerabat untuk ikut juga mendapatkan ilmunya. Oke, jangan lupa juga follow media sosial kita IVS VSI dan untuk
update informasi mengenai webinar atau kegiatan bazar demo masak vegan lainnya ya. Pertanyaan, ada sertifikat nggak? Umumnya biasanya bukan workshop yang formal 1 hari private ya. Jadi ini hanya workshop dan webinar, bukan webinar workshop yang umum dan talk show. Biasanya tidak ada ya, tidak ada sertifikat. Jadi umum untuk masyarakat umum ya. Tapi kalau ada panitia ada sertifikat boleh koreksi ya, panitia ya. Oke, sebelum mengakhiri sesi kita juga, bolehlah kita mengabadikan momen kita bersama Dr. Luciana ya. Kita boleh on cam yang bisa sejenak menyalakan kamera kita dan menebarkan senyum termanis kita ya. Kita akan foto bersama. Oke, panitia siap? Kita on cam sejenak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nyalakan kamera, kita berfoto bersama. Oke? 1, panitia siap ya? 1, 2, 3, smile. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you semuanya. Akhir kata, saya Lisa mewakili seluruh panitia. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian ya. Thank you juga untuk Dr. Luciana atas waktunya dan sharingnya. Ada pantun penutup untuk Bapak Ibu semuanya. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup. Semoga banyak manfaatnya. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Go vegan. Dokter. Thank you ya semuanya. Boleh leave group. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. United we march forward strong beneath the banner of universal love, World Vegan Organization, voice of the world for transformation. Across nations, across continents, one vision, one movement united, creating a new culture for the earth and all forms of life. Veganism powers all, protecting animals, earth and human being. Health and peace for all the world, transforming the world we live in. Harmony of nature, universal love, WVO brings transformation. World Vegan Organization, long live forever. Ethics, health, and lifestyle, 3 pillars standing firm, empower and without borders, building global vegan community. Beyond religion, race and politics,